Masih ingatkah kalian dengan peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tanda bahwa Indonesia telah lepas dari pengaruh penjajah. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah Teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Anak-anak, ini adalah gambar dari teks proklamasi tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Coba amati teks proklamasi tersebut. Hal lain apa yang ingin kalian ketahui tentang teks tersebut? Anak-anak, kira-kira kalian ingin tahu tidak ya tentang peristiwa proklamasi? Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Ingin tahu? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang peristiwa proklamasi. Untuk mencari tahu lebih jauh tentang peristiwa proklamasi, mari kita baca teks tentang proklamasi tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Bagaimana anak-anak? Dari teks tersebut, kita dapat mengambil banyak sekali informasi. Informasi dari teks tersebut dapat kita ubah dalam bentuk peta pikiran agar lebih mudah dipahami. Masih ingatkah kalian apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lain dalam bentuk diagram. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang berhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna. Untuk membuat peta pikiran, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan teks tentang proklamasi tadi. Misalnya, apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima Nagasaki. Yang kedua, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, karena dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Yang keempat, disusun bersama oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang kelima, dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Yang keenam, dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan telah memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari teks berikut. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas.